Mitra Alam Ungguran awalnya dari kecil khusus Kampung Cinunjang yang mengelola hutan lindung yang berada di wilayah Pedusunan Cinunjang. Nah, setelah itu Mitra Alam Ungguran dikembangkan setelah Payana jadi kepala desa dan program Mitra Alam Ungguran menjadi program desa yang alhamdulillah Mitra Alam Ungguran dengan konsekuensinya siap membantu untuk pembangunan hutan khas desa Karangsoat seluas kurang lebih 40 hektar. Dan nantinya dari hasil ini mungkin bukan berarti menebang dengan keseluruhan tanaman yang ada yang ditanam maupun yang apalagi yang tidak ditanam oleh kita itu akan diabadikan untuk menjadi hutan lindung, menjadi hutan wisata. Nah, untuk penjarangan mungkin kayu-kayu jangka pendek seperti albasia atau kayu yang lain yang jaraknya terlalu dekat nanti ditebang. Menurut rencana Pak Kades itu untuk pembangunan desa supaya kesejahteraan aparat desa tidak bergantung kepada masyarakat yang selama ini dilakukan. Gitu. Mitra Alam Ungguran bekerja di lingkungan mulai kapan, Kang? Kalau Mitra Alam Ungguran awal pergerakan tahun 2002 itu perintisan dengan mengadakan satu gerakan penangkapan pembalap liar rotan yang ada di wilayah hutan Mekair Cinunjang. Nah, setelah itu maka semakin terpikir-pikir dengan keluhan-keluhan masyarakat akan kekurangan air, maka itu jadi inspirasi kami untuk mengadakan satu kelompok petani peduli hutan. Nah, setelah itu di tahun 2004 maka kami mengadakan satu perlombaan membuat nama kelompok ini dari beberapa rekan, kurang lebih waktu itu ada 6-7 orang masing-masing membuat nama. Dan alhamdulillah nama yang saya buat adalah Mitra Alam, kemudian disambungkan dengan yang dibuat oleh Pak Payana. Waktu itu dari dia itu munggarannya itu dari nama yang dibuat oleh Pak Kades sekarang. Jadi dilengkapi Mitra Alam Ungguran karena di desa ini adalah kelompok pertama, Ungguran itu pertama gitu, yang kelompok memperhatikan terhadap kelestarian hutan lindung karena hutan lindung yang ada di Cinunjang adalah merupakan sumber mata air bagi seluruh desa Mandala Mekar, wilayah manapun. Tanpa ini insya Allah mungkin kekurangan air akan terjadi. Dan alhamdulillah sekarang setelah Mitra Alam Ungguran berat baru tahun yang lalu, tahun 2009, respon masyarakat suara positif dari masyarakat dari Kedusunan Cinangsi dan Cisarua itu mereka sudah mengatakan bahwa setelah ada gerakan ini alhamdulillah kami tidak terlalu kesusahan masalah air. Nah, itu satu kegembiraan kami, itu semakin menambah semangat kami untuk melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh walaupun kami di sini semua pegiat Mitra Alam Ungguran tidak berpikir apalagi berpikir masalah upah karena siapa yang memberi upah kecuali dari hasil karya kita. Dengan jadi harapan dasar, modal dasar semangat kami adalah kami ingin memiliki air yang cukup sebagaimana saya masih ingat tahun 80 ke belakang itu air betul-betul sangat stabil. Debit air cukup lumayan dan sawah di desa kami dari tahun 80 ke belakang walaupun kemarau 4-5 bulan itu bisa tergarap semua. Nah, setelah 80 kalau tidak salah 85 sampai sekarang karena dengan masuknya kendaraan roda 6 dan berbagai jenis kayu laku, maka terjadilah penebangan yang semena-mena oleh masyarakat di tanah miliknya masing-masing. Nah, maka mulai kelihatan tahun demi tahun berkurangnya debit air, maka timbullah jeritan-rintihan laku tidak tergarap. Setelah ini maka terjadi konflik perebutan air. Nah, itu jadi inspirasi juga bagi kami untuk menampung dan akhirnya menjadi bahan pemikiran bagaimana caranya. Ya, akhirnya walaupun kami hanya beberapa gelintir yang masih konsisten dengan pergerakan ini, tapi mudah-mudahan kami betul-betul menjadi generasi yang bermanfaat bagi generasi sekarang. Dan yang paling
kami khawatirkan adalah generasi yang akan datang. Kalau sekarang kami kekurangan air, apalagi generasi yang akan datang, kemana mereka akan hidup? Mungkin kampung ini akan hilang kalau tanpa air.